ridwalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Ya alamin. Rabbal Alamin. Baik, jelas ya suaranya. Jelas Bapak Ustaz. Ibu, insyaallah pada Kamis hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kuliah kita. Pada pertemuan ke-13 ini kita kembali akan membahas tentang fikih faraid atau fikih waris. Insyaallah secara khusus kita akan membahas tentang bagian waris suami, istri, dan anak kandung, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Insyaallah sedikit demi sedikit kita akan pelajari beserta dengan prakteknya ya, agar nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan kepada keluarga sendiri atau kepada keluarga teman ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama yang perlu kita ketahui, dan ini yang paling sering terjadi di masyarakat ya. Insya Allah kita akan dahulukan yang paling sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah bagian suami, bagian waris suami ya. Ketika seorang istri meninggal, wanita meninggal, kemudian punya suami yang masih hidup. Nah, suami ini punya hak mewarisi istrinya ya. Suami punya hak mewarisi istrinya jika istri punya harta. Sebaliknya juga sama, kalau suami meninggal kemudian memiliki istri yang masih hidup, masih istri sahnya, maka istri berhak mewarisi suami. Nah, kita bahas secara khusus bagian waris suami dulu ya. Suami ini punya dua kondisi. Kondisi pertama, dia bisa mendapatkan setengah dari harta istrinya yang meninggal jika jika mayit ini tidak punya anak. Jika mayit ini tidak punya anak atau tidak punya cucu. Ya. Baik anaknya itu dari dia suaminya ini atau dari mungkin dia pernah menikah dengan orang lain. Mungkin dia janda kemudian menikah dengan suami yang kedua ini. Ya, pokoknya kalau dia tidak punya anak kandung dari dia sendiri, eh, dari suami ini atau dari suami yang lainnya, maka bagian suami adalah setengah, gitu ya. Kemudian jika ternyata mayit ini punya anak, baik anak dari suami ini atau suami yang lainnya, maka bagiannya adalah seperempat ya, atau punya cucu ya, anak-anaknya sudah meninggal tapi punya cucu, maka sama juga bagiannya seperempat. Dalilnya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Ya, dan bagi kalian suami-suami setengah, seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh istri-istrimu. Kalau istri meninggal, jika mereka tidak punya anak. Ya, jika istri-istrimu itu tidak punya anak atau tidak punya keturunan. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak atau keturunan, laki atau perempuan, maka bagi kamu mendapat seperempat. Ya, karena ada anak mayit atau keturunan dari mayit, maka bagian suami berkurang. Asalnya setengah menjadi seperempat dari harta yang ditinggalkan gitu. Nah, ini silakan Bapak Ibu diingat betul-betul bagian suami dan bagian baik ketika ada anak mayit, ada keturunan mayit atau tidak ada. Kalau tidak ada, bagiannya lebih besar, yaitu setengah. Kalau ada keturunan mayit, maka bagiannya berkurang menjadi seperempat. Kemudian yang kedua adalah bagian istri. Ya, istri bisa mewarisi suami. Ketika suaminya meninggal, masih suami sahnya, ya. Kemudian istri ini masih hidup, maka dia bisa mewarisi suaminya dengan dua kondisi, ya. Bisa jadi istri mendapat seperempat dari bagian waris dari suaminya jika suami ini atau si mayit ini tidak punya anak atau cucu, tidak punya keturunan, maka istri dapat seperempat, ya, setengah dari suami yang tadi. Kalau ternyata mayit punya keturunan, punya anak atau cucu, maka bagiannya berkurang, ya. Bagiannya berkurang menjadi seperdelapan, ya, setengahnya seperempat, gitu, menjadi seperdelapan. Dalilnya apa? Masih surah An-Nisa ayat 12. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Dan bagi mereka istri-istri walahunna ar-rubu'u seperempat, ya, mimma taroktum dari harta yang kalian tinggalkan, ya, kalian para suami tinggalkan, ilam yakul lakum walad, jika kalian tidak punya anak atau keturunan, cucu semua. Fa in kana lakum walad, maka jika kalian punya anak, punya keturunan atau cucu, falahunna sumunu mimma taroktum, maka bagi mereka istri-istri seperdelapan, ya. Jadi sangat jelas Allah memberikan, ya, bagiannya bagi suami dan bagi istri berapa, ya, ketika salah satu dari mereka meninggal, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya ini ada latihan, ya, untuk mengetes bagaimana pemahaman kita tentang materi tadi yang kita sampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu dibaca pertanyaannya, lalu nanti saya akan bertanya pada salah satu Bapak atau Ibu untuk menjawab. Tapi tolong jangan lihat jawabannya, tolong jawab sebisanya saja. Salah tidak apa-apa, gitu ya. Ini, ya. Paula wafat. Ini bukan nama asli, ya. Ini kebetulan aja mungkin sama. Paula wafat, meninggalkan seorang suami bernama Baim. Harta peninggalannya atau disebut tirkah, ya. Harta peninggalan itu namanya tirkah. 8 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Ya. Berapa bagian ahli warisnya? Yang perlu diperhatikan ketika mau menghitung waris, harus ditentukan siapa yang meninggal dan siapa ahli warisnya, ya.
siapa yang meninggal, siapa ahli warisnya. Kemudian tentukan hartanya berapa itu. Setelah sudah diketahui tiga hal tadi, yang meninggal, kemudian kemudian ahli waris, kemudian hartanya berapa, maka silakan ditentukan bagian ahli warisnya. Ahli warisnya ada berapa? Masing-masing dapat berapa. Setelah itu silakan dibagikan sesuai jumlah hartanya. Gitu. Ya, tolong jangan melihat jawaban ya, karena saya sudah kirim PDF-nya, mungkin Bapak Ibu apa namanya? Nah, kalau sudah membaca, alhamdulillah. Nah, sekarang silakan menjawab tapi tidak melihat PDF. Bu Endang, Ustadz. Ya, silakan Bu Endang. Silakan. Setengahnya jadi 4 miliar. Yang meninggal siapa, Bu? Yang meninggal nyonyanya, kemudian yang Ya, ada suaminya namanya berarti dia Paula. Sedangkan Paula. yang suaminya bernama Baim. Tidak Ya, ada anak, tidak ada cucu. Paula statusnya sebagai apa? Istri. Ya, Paula sebagai istri, setelah meninggal statusnya sebagai pewaris, ya, Pewaris. pewaris. Kemudian ahli warisnya siapa? Ada berapa ahli Pak warisnya? Baim. Cuma satu Pak Baim. Cuma satu, Pak Baim. Pak Baim sebagai ahli waris. Statusnya sebagai apa? Ya. Ahli waris. Ahli waris, Ahli statusnya waris. Ya. secara khusus Suami. kedudukannya sebagai suami. Suami. Hartanya berapa? 8 miliar. 8 miliar. Jadi Pak Baim dapat berapa? Separuhnya, setengah. Separahnya berapa separohnya? 4 miliar. 4, berarti 4 miliar ya. Terus 4 miliar lagi buat Ya. siapa? Mungkin untuk urusan mungkin utang piutang atau keluarga Nah, ini yang udah, lain. kalau pembagian waris itu harus sudah diselesaikan hutang piutangnya. Kalau belum diselesaikan tidak boleh dibagi waris. Ya. Berarti ini dianggap 8 miliar itu sudah selesai masalah hutang, wasiat, ya, pengurusan jenazah sudah selesai. Nah, oke. Setengah betul ya jawabannya. Ya. Ahli warisnya adalah Baim dan Baitul Mal. Ya. Loh, kok ada Baitul Mal tiba-tiba? Nah, ini ketika tidak ada ahli waris lain ya. Tidak ada ahli waris lain, maka menurut sebagian ulama hartanya itu diberikan kepada Baitul Mal. Ya, ada sebagian ulama mengatakan hartanya dikembalikan lagi kepada suaminya. Ya, artinya suami tidak hanya dapat setengah, dia dapat seluruhnya karena dia ahli waris satunya. Jadi ini dianggap itu ahli warisnya cuma satu. Tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada saudara ini. Ya. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan setengahnya itu, sisanya itu diberikan kepada Baitul Mal gitu. Jadi Baitul Mal dapat setengahnya, sisanya. Ya. Tadi si Baim suami dapat setengah, setengah dari 8 miliar adalah 4 miliar. Nah, sisanya adalah 4 miliar diberikan ke Baitul Mal. Gitu. Diberikan kepada Baitul Mal. Baik, selanjutnya kasus kedua. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab sendiri, jangan melihat jawaban yang sudah kami kirimkan di grup ya. Baim wafat, meninggalkan seorang istri bernama Paula. Harta tirkahnya peninggalan 8 hektar tanah. Berapa bagian ahli warisnya? Sama.
Silakan. Pak Marto. Silakan Pak Marto. Ya, Pak Ustadz. Baim wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula. Harta peninggalannya 8 hektar tanah di Bojong Sari ya. Berapa bagian ahli warisnya? Jadi ahli warisnya itu suaminya ya, apa istrinya ini? Ahli warisnya suami atau istri? Ahli warisnya istri. Karena Istri ditinggal oleh si namanya Baim. Paula. Pewarisnya siapa nih? Pewarisnya Baim. Baim. Harta peninggalannya? Harta peninggalannya 8 hektar tanah. 8 hektar tanah. Oke, jadi ahli warisnya dapat berapa nih? Ahli warisnya istri mendapat 1/4. Jadi dapatnya dia 2 hektar ya. 2 hektar. Kemudian sisanya? Sisanya di Baitul Mal. Baitul Mal. Oke. Coba kita lihat. Iya, jawabannya betul? Betul. Betul. Iya. Selanjutnya, kasus ketiga. Baim wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula. Baim wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula, hutang 4 miliar. Harta peninggalan 8 hektar tanah. Berapa bagian ahli warisnya? Yang lain? Lain. Silakan Bu, yang lain Bu. Silakan Pak Muhammad. Ya Pak Ustadz. Peninggalannya sama dengan yang tadi ya? Peninggalannya 8 hektar tanah. Wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula. Hutang 4 miliar. Maaf. Ini hutangnya bukan 4 miliar, hutangnya 4 hektar. Hutangnya 4 hektar. Istri dapat setengah, 1/4 Ustaz. Istri dapat berapa? Setengah atau 1/4? 1/4. 1/4. Terus? Dapat 1 hektar. Berarti dapat 1 hektar. Terus? Berarti yang 3 hektar untuk Baitul Mal. 3 hektar dikasih ke Baitul Mal. Baitul Mal. Iya, betul. 3 hektar dikasih ke Baitul Mal. Betul. Kalau istrinya 3, pertanyaan bagus. Ya, kalau istrinya 3, maka 1 hektar dibagi 3 istri. Ya, 1 hektar. 1/3, 3,3 ya. Ya 1/3 lah, 1/3 hektar. Sepertiga ya. Masing-masing dapat 1/3 hektar, iya. Kalau istrinya 4 gimana? Ya dibagi 4, 1 hektar dibagi 4. Bagi 4. Gitu ya. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi tidak diberikan ke Baitul Mal. Apalagi zaman sekarang kan ya. Sudah tidak ada Baitul Mal. Maka diberikan kepada istri semua. Berarti itulah dibagi 3 ya. Iya, 4 hektar dibagi 3 istri atau 4 istri. Tergantung jumlah istrinya ya. Nah, berarti paling 4. Ya, selanjutnya. Baim wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula. Hutang 3M. Ya. Wasiat 1M ke lembaga wakaf. Harta peninggalan tirkahnya 8 hektar tanah. Aduh, hektar lagi. Maaf. M ya.
MM. M8. Oke. Berapa bagian ahli warisnya? Silakan. Pak Dr. Agus. Ya, Ustaz. Monggo. Baim wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula. Hutang 3M, wasiat 1M ke lembaga wakaf. Harta peninggalan tirkah 8M. Berapa bagian ahli warisnya? 4M dikurangi haknya Paula sepertiga. Ya, harga tanah. Utang. Diambil waris dulu atau hutang dulu? Atau Hutang wasiat dulu? Bayar utang dulu. Bayar utang dulu. Atau bayar waris dulu? Hutang dulu, Ustaz. Hutang dulu. Utangnya atau wasiat dulu? Hutang, wasiat, urutannya wakaf. gimana? Hutang, wasiat, terus? Wakaf. Ya, wasiat ke wakaf. Wasiat ke lembaga wakaf. Terus yang ketiga dikasihkan ke Istri. Iya, istri. Berarti istri Sepertiga. Paula dapat, istri itu baginya berapa dari suami? Sepertiga. Istri antara 1/4 atau 1/8? 1/8. 1/8 kalau ada anak. Ada anak nggak? Ada anak. Berarti Ada anak. 1/4. Berarti 1/4. 1/4 dari berapa? Ya, dikurangi Dari 8M. Dari sisanya 8M. Berapa sisanya? Sisanya 4M. 4M. Berarti dapat 1M. 1M. Oke. Terus dapat 1M. Ya. Baik. Yang hitung dapat nggak, Tat? Yang hitung. Kalau itu apa namanya itu notaris mungkin dapat kali ya. Notaris, betul. Baik. Selanjutnya adalah bagian anak. Sekarang kita nambah ke bagian waris anak. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan ini punya 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama, dia dapat setengah. Syaratnya jika dia sendirian, artinya anak satu-satunya. Tidak ada anak yang lain. Mungkin anaknya cuma 1 atau mungkin yang lain sudah pada meninggal. Ya, maka anak perempuan ini dapat setengah. Tidak ada anak perempuan yang lain atau anak laki-laki. Yang kedua, anak ini dapat 2/3. Anak perempuan dapat 2/3 jika ya dia itu atau mereka itu jumlahnya 2 perempuan dan tidak ada atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak ada anak laki-laki. Maka nanti mereka berdua dapat 2/3. Yang ketiga, dia anak perempuan ini mendapat sisa jika bersama anak laki-laki. Kalau si mayit ini punya anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak perempuan adalah sisa bersama anak laki-laki. Bagiannya adalah setengah dari bagian anak laki-laki gitu. Nah, inilah bagian anak perempuan ya. Nah. Kemudian bagian anak laki-laki. Adapun bagian anak laki-laki adalah sisa atau asobah dalam semua kondisi. Ya, anak laki-laki ini cara mendapatkan warisan selalu dengan metode sisa ya.
Ya, kalau ada sisa dia dapat, kalau tidak ada sisa ya nggak dapat. Ya, tapi dia selalu dapat. Anak laki-laki pasti dapat ya. Nah, dalilnya apa? Sabda Nabi, alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fal aula li fa aula rajulin fali aula rajulin dzakar. Rasulullah bersabda, bagikanlah harta peninggalan atau warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Ya, di antara laki-laki yang paling utama adalah anak laki-laki. Ya, yang paling dekat posisinya dengan mayit adalah anak laki-laki. Itu ya. Oke, sekarang kita latihan. Kita latihan. Mau izin, Tat. Iya, silakan. Itu tadi dengan catatan kalau si mendiang ini tidak ada orang tua ya, Tat? Mendiang. Kalau ada orang tua bukankah berhak juga, Tat? Iya, ini belum berbicara tentang orang tuanya. Oh, belum. Ini kan masih ahli waris anak. Oh ya. Ahli waris anak. Anak perempuan dan anak laki-laki. Nanti insya Allah minggu depan kita berbicara tentang orang tua, ahli waris, bagian waris orang tua. Gitu. Baik, kita masuk ke latihan. Paula wafat, meninggalkan seorang suami bernama Baim dan anak perempuan bernama Lulu. Harta peninggalannya 3 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Ya. Silakan Bapak Ibu dikerjakan sebisanya saja. Tidak melihat jawaban. Suami dapat setengah. Suami dapat setengah. Kenapa? Ada anak atau enggak? Kalau setengah berarti enggak ada anak. Ada anak enggak, Pak? Ada anak. Ada anak. Berarti dapat berapa? Seperempat. Seperempat. Bagus. Terus siapa lagi yang dapat? Anak. Anak perempuan dapat enggak? Anak perempuan dapat lah, Pak. Dapat. Dapat berapa? Setengah. Setengah. Kenapa setengah? Karena ada anak laki. Karena apa? Anak perempuan. Karena anak perempuan sendirian. Iya. Kalau berdua dapat berapa? 2/3. 2/3. Kalau sama anak laki-laki dapat berapa? 1. Dapat sisa. Dapat sisa. Dia dapat setengahnya laki-laki. Ya. Hartanya 3 miliar. Hartanya 3 miliar. Coba. Suami dapat berapa ini tadi? Seperempat. Seperempat dari 3 miliar berapa? Ya, anak dapat setengah. Seperempat 3 miliar itu berapa ya? Ya. Anak perempuan setengah. Setengah dari 3 miliar berapa? Wah. Setengah dari 2 miliar. 3 miliar. 1,5. 1,5. Terus Pak. Suami dapat Seperempat. perempatnya dari 3 miliar berapa? 1/4. 1/4. Oke, kita lihat jawabannya. 600. Gini jawabannya. Ahli warisnya adalah 2, Baim dan Lulu. Baim sebagai suami, Lulu sebagai anak perempuan. Bagian suami 1/4 karena ada anak mayit, Lulu. Nah, Lulu dapat setengah karena anak perempuan satu-satunya, tidak ada anak laki-laki. Nah, nanti dalam kondisi seperti ini
Seperempat ditambah setengah itu kan tidak genap ya, tidak genap satu. Nanti harta peninggalannya itu nanti nggak selesai, nggak habis. Begitu. Nanti tidak habis. Nanti belum apa? Nanti ada sisanya. Sedangkan tidak ada yang mengambil sisa itu. Maka dalam kasus seperti ini ada rot ya, ada kasus rot yaitu mengembalikan sisa kepada ahli waris lagi. Ya. Caranya bagaimana cara mengembalikannya? Nah, samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya kan tadi 1/4 sama 1/8 berarti penyebutnya berapa? 4 ya. Nah, ya berarti suami 1/4, anak perempuan 2/4. Nah, setelah itu kemudian pembilangnya kan 1 dan 2 tadi ya. Pembilangnya ini. Semoga Bapak Ibu nggak bingung ya. Pembilangnya kan tadi 1 dan 2 ya. Dijumlah pembilangnya. 1 tambah 2 jadi 3. Kemudian dijadikan penyebut. Dijadikan penyebut. Nah, setelah sudah jadi penyebut, yang tadi pembilang yang tadi masih tetap. Yang suami kan pembilangnya 1. Yang istri pembilangnya yang anak perempuan pembilangnya 2. Jadi suami jadi dapat 1/3, anak perempuan dapat 2/3. Gitu. Hartanya kan 3 miliar. Jadi 1/3 dari 3 miliar adalah 1 M. 2/3 dari 3 miliar adalah 2 M. Jadi kalau begini kan tidak tersisa, habis semuanya. Ini namanya kasus rod ya. Ada pembahasan khusus namanya rod. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kasus rod di mana harta warisnya itu tidak habis nih. Ya, masing-masing sudah dikasih, sudah dapat bagian masing-masing, ternyata kok masih sisa. Nah, maka dihitung ulang ya. Disamakan penyebutnya dulu. Kemudian setelah itu pembilangnya dijumlahkan. Nah, pembilangnya itu dijadikan penyebut gitu. Baru nanti dibagi sesuai dengan harta peninggalannya. Ya, jelas atau belum ini? Berarti yang dibagi belakangnya itu sisa setelah dibagi pertama. Maksudnya? Ya setelah dibagi untuk bapak dan anak tadi, nah sisa itu tuh yang diapakan? Jadi enggak, yang sisanya itu tadi dibalikin lagi sebenarnya, dibalikin kepada ahli waris itu. Umpama ya, tadi kan 1/4 dari 3 M itu berapa sumpama? Ya, kemudian setengah dari 3 M, berarti kan 1,5 M. Nah itu nanti kan sisanya nanti dibagikan lagi kepada mereka berdua sesuai dengan bagiannya masing-masing. Gitu. Ya. Coba kasus lagi. Kasus kedua, Paula wafat meninggalkan seorang suami bernama Baim dan anak kandung bernama Lulu dan Lili. Harta peninggalannya 11 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Silakan. Anak kandung Lulu dan Lili 11 miliar.
Baim dapat sepertiga. Ustaz. Baim dapat sepertiga. Kenapa? Ada anak. Anak dua. Baim kalau Seperempat, Ustaz. suami itu bagiannya itu ada dua. Kondisinya ada dua. 1/4, sepertengah atau 1/4. Seperempat, karena punya anak. Sebenarnya karena punya anak. Belum. Anaknya dapat berapa? 2/3. 2/3. Perempuan 2/3. lebih dari satu. Karena lebih dari satu. Karena Satu. perempuan Satu. semua. Harta peninggalannya 11 miliar. 11M. 11. Coba 2/3 dari 11M sama 875. berapa berarti? 875 kan? 875. Susah. Ya. 1/4 dari 11M berapa? Sisa enggak? 275. 275. Coba sisa enggak? Bisa. Sisa. Terus sisanya diambil siapa? Dihitung lagi. Dihitung lagi. Jadi rot. Jadi rot. Betul. Nah, begini. Jadi Baim dapat 1/4. Anak perempuan Lulu dan Lili dapat 2/3. Nah, ternyata kan sisa ini 1/4 ditambah 2/3 kan tidak genap 1. Maka samakan penyebutnya. Penyebutnya kan 4 dan 3. Ya. Penyebutnya 4 dan 3, KPK-nya berapa berarti? Ya, biar bisa 12. dibagi biar bisa dibagi 4 dan 3. Maka KPK-nya 12 dibagi 4 kali 1. 3. Ketemunya 3. Berarti suami dapat 3/12. Nah, kalau anak perempuan 12 dibagi 3 kali 2. Ya. 8. 8 ketemunya. 8/12. Nah, kemudian pembilangnya di jumlah. 8 ditambah 3. 3 tambah 8 sama dengan 11. 11. Nah, 11 ini dijadikan penyebut. Nah, 3 dan 8 masih tetap. Sehingga suami dapat 3/11. Anak perempuan dapat 8/11. Ya, hartanya tadi berapa? 11M. 11M. Jadi 3/11 dari 11M sama dengan 3M. 3M. 8/11 dari 11M berarti berapa? 4M. 8M. Bagi 2. 8M dibagi 2 jadi 4. 4. Iya. 11M. Jelas? Ngitung. Pertanyaan? Oke, Bagi warisan pusing hitungnya. Apalagi kalau enggak ada yang mau dibagi, enggak. Enggak ada yang dibagi enak, udah warisin ilmu aja deh. Pak Baim wafat meninggalkan seorang istri bernama Paula dan anak kandung bernama Kiano. Harta peninggalannya, ya Kiano laki-laki. Harta peninggalannya 8M. Berapa bagian ahli warisnya? Kalau ahli warisnya tuh 4. Silakan. 4 dong. Laki-laki bukan dapat setengahnya. Tentukan ahli waris dulu. Anak laki ya. Anak laki dapat berapa sih? 2/3 ya? Berarti. Silakan dijawab yang belum nih. Masih pusing Ustaz ah. Ibu telat soalnya tadi. Baru gabung jadi. Iya. Ibu Asri silakan. Udah ketemu jawabannya? Ibu Heni. Bu Rosita. Siti Fatimah. Bu Amalia. Suami Ya. dapat Gimana Bu? Istri 1/8, Ustaz. Istri dapat 1/8. Kenapa 1/8?
Karena punya anak Ustaz. Iya, karena punya anak kandung. Anak kandung. Nah, anak dapat berapa? Anak 1. 3/3. Sisanya tuh, karena kan Sisa. tidak ada karena anak Ya. tunggal Ustaz. Ya, anak laki-laki itu selalu dapat sisa. Tunggal atau Semuanya. berdua selalu dapat sisa. Sisa dari Paula dong ya, semuanya dong. Nah, jadi ahli warisnya Paula dan Kiano. Paula sebagai Kiano. istri, Kiano sebagai Nah, anak laki. Paula dapat 1/8 karena ada anak, ya. 1M. 1M 1/8 dari 8M. Kiano anak laki dapat sisa 7M. 7M. Sisa. Sisa. Oke, selanjutnya. Loh. Aduh, ini jawabannya udah muncul. Juta ya. Istrinya. Enggak. Halo. Loh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Kalau misalkan anaknya tadi kan si Kiano itu kan semuanya tuh sisanya. Iya. Kalau misalkan dia mau bagi sama ibunya, dia boleh nggak Ustaz? Kalau apa? Kalau misalkan dia mau berbagi sama ibunya, misalkan, oh ya udah saya bagi lagi ke ibu saya gitu misalkan. Karena kan boleh. Ibunya kan cuma dapat 1 miliar nih Ustaz kan. Sebenarnya cuma dikit dibanding dari si Kiano tuh 7M gitu kan. Ya kalau misalkan mau berbagi lagi untuk ibunya boleh kan Ustaz dari uang boleh. Boleh. Kalau dia mau membagi bagiannya boleh, silakan. Kalau dia ridho gitu. Oh, Kasus terakhir keempat, Paula wafat meninggalkan seorang suami bernama Baim dan 2 anak kandung, namanya Nunung dan Ali. Ya, harta peninggalannya 4 miliar. Berapa bagian ahli warisnya? Silakan. Bu Endang, Ustaz. Ya, Bu Endang, silakan. Iya. Paula wafat meninggalkan suami bernama Baim dan 2 anak kandung bernama Nunung dan Ali. Harta peninggalan 4M. Berapa bagian ahli waris? Suaminya dapat 1/4 kali 4M. Suami 1/4 karena punya anak. Iya, bagus. Jadi dapat 1M. 1M. Sedangkan 2 anak laki dan perempuan, anak laki 2 kali anak perempuan. Jadi anak perempuan 1M, anak lakinya 2M. Santai, bagus. Mantap. Pinter nih. Pinter, Bu Endang. Mantap cerita. Bu Endang alumni nih. Iya. Alumni kelas apa? Dari angkatan pertama. Masya Allah. Nah, betul ya, Baim ahli warisnya adalah Baim sebagai suami, Nunung anak perempuan, Ali anak laki-laki. Baim sebagai suami dapat 1/4 karena ada anak mayit, ya, anaknya 2. Kemudian Nunung dan Ali dapat sisa, ya. Nunung anak perempuan dapat sisa karena ada anak laki-laki. Kalau dia sendirian sih dapat setengah, ya. Nah, Ali dapat sisa karena memang anak laki-laki selalu dapat sisa. Cuma kelebihannya anak laki-laki itu kalau bersama anak perempuan dapat 2 kali lipat anak perempuan, ya. Sehingga 1/4 dari 4M maka 1M. Nunung dan Ali dapat 3M kan? 3M dibagi 2 tapi tidak dibagi rata. Tapi lidzakari mislu hadzil unsayain, kata Allah. Bagian 1 laki-laki adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Maka 3M dibagi 2 orang, ya, laki-laki 2M. Ya. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir nih.
Latihan terakhir. Insya Allah nanti kita tambah lagi latihan-latihan biar makin ini ya terbiasa. Biasa membagi-bagi. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu laki Kalau anaknya laki-laki 2. Anak laki-laki 2, ya dapat sisa dua-duanya. Sisanya 3 M berarti 1,5 eman. Bagiannya 1,5 eman. Ya. 1,5 eman. Kenapa? Karena anak laki-laki itu dibagi rata. Kalau anak laki-laki semua dibagi rata. Ada pertanyaan? Antara mikir-mikir angka-angka nih. Ustadz, itu anak laki kan di kasihnya kan besar, pasti ada alasannya. Apa itu Ustadz? Ya karena laki-laki banyak tanggung jawabnya. Laki-laki itu yang memberi nafkah, laki-laki itu yang memberi mahar. Laki-laki juga tanggung jawab di keluarga gitu. Tuh ya. Kalau dibagi sebelum meninggal boleh? Nah, kalau dibagi sebelum meninggal itu bukan warisan namanya. Itu namanya hibah. Namanya akad hibah. Terus Ustadz, kalau dibagi rata umpamanya tapi ridho semua anak-anaknya dibagi rata itu nggak apa-apa Ustadz. Ya harus minta keriduan dulu. Iya, harus dikasih tahu dulu bagiannya berapa. Bagiannya kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Tapi kita biar tidak ada yang iri, kita bagi rata. Apakah semuanya sepakat gitu? Apakah semuanya ridho? Nah, kalau ridho silakan bikin surat pernyataan tanda tangan. Nah, itu kalau ridho semuanya nggak apa-apa. Gitu. Itu seperti melepaskan haknya itu boleh. Melepaskan. Berarti dibagi secara syar'i dulu ya Ustaz ya? Iya, secara syar'i dulu biar tahu dulu. Kalau nggak tahu bagaimana dia ridho gitu kan? Iya betul. Ntar kalau pas tahu Ustadz, bagian gue gede nggak jadi dong. Ya iya, itu tujuannya tahu dulu biar mereka ridho benar-benar ridho, bukan ridho asal ikut-ikutan. Iya. Gitu. Kalau ridho asal ridho nanti ada unsur paksaan atau unsur ketidaktahuan itu yang nanti menimbulkan di kemudian hari takutnya malah menjadi permusuhan gitu. Biasanya yang besar dapat besar ya nak. Yang besar apa? Nah biasanya enggak dibagi menurut ini kan, yang besar dikasih besar, yang kecil dapat sisa. Iya. Jadi kalau ini kan enggak itu. Sekian perempuan sekian, perempuan dapat setengah dari laki-laki. Oke, ada pertanyaan silakan. Antara mikir yang ada ini Ustaz. Iya. Yang ada dulu. Hafalin yang ada dulu, nanti semakin ke sini semakin buat. Cukup? Kalau cukup mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.